Ustazah Riza. Assalamualaikum salih-salihah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, ini cocok sekali nih dalam rangka memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Siapa tahu hari ini adalah hari kemerdekaan kita yang keberapa ya? Ayo. Yap, benar sekali. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita yang ke-75. Wah, sudah tua sekali ya. Kita bayangkan kalau itu orang pasti sudah bawa tongkat, jalannya sudah tidak tegak lagi. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah mempertahankan apa ya? Mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah dijalankan oleh nenek moyang kita. Nah, pas sekali dengan bahasan kita akan belajar PKN tentang persatuan dan kesatuan. Oke ya, salih-salihah? Pernah dengar? Nah, nih pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, apa ya itu maksudnya? Nah, sebelum kita tahu maksudnya, Ustazah akan menjelaskan tentang arti persatuan dan kesatuan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, persatuan. Persatuan adalah berkumpulnya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan yang kedua, kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini harus berdiri bersama-sama. Ketika persatuan sudah terbentuk, maka kesatuan akan tercapai. Nah, kita hubungkan dengan pepatah yang tadi, bersatu kita teguh. Artinya, ini suatu kebulatan tekad yang utuh, itu akan lebih teguh bila bersatu. Bercerai kita runtuh, artinya ketika kita berpisah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya akan gagal, akan runtuh. Begitu ya. Jadi, tugas kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap teguh dan tidak runtuh. Oke ya, salih-salihah? Nah, apalagi Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya, mempunyai aneka ragam suku bangsa, mempunyai agama yang banyak, tidak hanya satu, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada adat istiadatnya yang banyak sekali. Di setiap provinsi pasti mempunyai budaya adat istiadat yang beragam. Nah, kok bisa ya dengan beraneka ragam itu rakyat Indonesia bisa bersatu? Nah, semangat persatuan bangsa Indonesia itu bisa bersatu, bisa terbentuk karena apa ya? Kira-kira karena apa ya? Nih, yang pertama, semangat persatuan bangsa Indonesia terbentuk karena adanya perasaan senasib untuk bebas dari penjajah. Nih, jadi zaman dulu ketika negara kita masih dijajah oleh bangsa asing, kita mau punya semangat, kita mau berjuang untuk
bersatu bebas dari penjajah. Yang kedua, kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Dibuktikan dengan adanya lahirnya pergerakan nasional, organisasi-organisasi kebangkitan nasional, yaitu dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, yang ketiga, kebulatan tekad untuk mencapai persatuan. Buktinya apa? Buktinya nenek moyang kita zaman dahulu, para pemudanya berikrar untuk bersatu yang dibuktikan dengan Sumpah Pemuda. Nah, yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Adanya proklamasi kemerdekaan ini membuat semangat persatuan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini bisa selalu terjaga walaupun mempunyai aneka ragam budaya, aneka ragam agama. Ya, ingat ya, semuanya itu karena 4 hal tersebut. Jadi, semangat persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, caranya untuk menjaga persatuan dengan beraneka ragam perbedaan tadi dan manfaat yang diperoleh dengan menjaga persatuan itu apa ya? Nih dia. Cara menjaganya, kita harus yang pertama berpikir positif. Tidak ada saling curiga mencurigai terhadap teman, terhadap orang lain. Nah, yang kedua, cara menjaganya yaitu tidak merendahkan orang lain. Ya, yang ketiga, peka terhadap orang lain, bisa memahami orang lain di sekitar kita. Apakah sedang bahagia, apakah sedang sedih, sedang susah. Nah, itu kita peka. Yang keempat, dengan menjaga kerukunan dan toleransi. Nah, sedangkan manfaatnya dalam menjaga persatuan, kita akan terhindar dari pertikaian, permusuhan. Yang kedua, meningkatkan toleransi antar sesama. Yang ketiga, hubungan antar masyarakat bisa damai dan tentram, tidak ada keributan. Yang keempat, tali persaudaraannya bisa semakin erat. Itu tadi cara menjaga persatuan dan manfaat yang diperoleh dari menjaga persatuan. Nah, suatu bangsa yang kuat itu terlahir karena adanya rakyat yang bisa saling bekerja sama untuk mencapai cita-citanya. Nih, contoh kerjasama itu apa ya? Contoh kerjasama itu kalau di kelas kita biasa piket kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau untuk di masyarakat, contohnya gotong royong, ronda, musyawarah, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat dari kerjasama itu, yang pertama, dia akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan jadi lebih ringan, cepat selesai. Yang keempat, melatih untuk gemar bekerja sama. Yang kelima, tercipta rasa persaudaraan yang lebih erat. Yang keenam, melatih menjadi lebih menghargai orang lain. Kalau sudah rakyatnya bekerja sama, maka negaranya pasti akan bersatu orang-orangnya. Manfaat persatuan tadi, apa ya manfaat yang kita peroleh kalau punya negara yang punya semangat bersatu? Nih, meningkatkan kerukunan, jadi setiap warganya bisa rukun, bisa menumbuhkan toleransi dan rasa peduli.
tercipta suasana aman, damai, dan tentram, serta ketahanan nasionalnya bisa lebih kuat. Ketika kita diserang oleh musuh, kita bisa lebih bersatu, bisa lebih kuat pertahanannya. Tidak mudah ditembus oleh musuh, oleh bangsa lain. Nah, itu tadi, kalau rakyatnya bekerja sama, maka bangsanya kuat, negaranya akan mempunyai semangat persatuan dan kesatuan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang contoh kerjasama musyawarah. Musyawarah itu apa ya? Musyawarah itu adalah salah satu contoh dari kegiatan kerjasama. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu semangat untuk mewujudkan persatuan. Pengertiannya, musyawarah adalah upaya atau usaha yang dilakukan bersama-sama untuk memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, kita sering juga mendengar dengan musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mencapai satu kesepakatan yang bisa diterima oleh semuanya. Ini manfaatnya dari musyawarah, yaitu dapat menyelesaikan masalah itu lebih mudah, dapat diterima oleh segala pihak. Yang ketiga, bisa menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Yang keempat, terbiasa untuk bisa menghormati pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah, kita punya etika, punya sopan santunnya, kita punya aturannya. Aturan ketika bermusyawarah itu, 1, bijak dan santun dalam menyampaikan pendapat. Jadi, tidak boleh sambil marah-marah. Harus santun, harus sopan. Yang kedua, rendah hati dan memiliki sikap pemaaf. Jadi, apabila pendapat kita tidak diterima, ya tidak usah marah-marah. Kita harus punya sikap rendah hati. Yang ketiga, jika ada yang menyampaikan pendapatnya, ingat, kita harus mendengarkan dan jangan dipotong. Harus didengarkan dulu pendapatnya apa. Yang keempat, bertekad memutuskan kebenaran. Jadi semua yang kita dapatkan di musyawarah itu untuk memutuskan kebenaran. Yang kelima, jika keputusan itu bukan pendapat kita yang diambil, maka kita harus menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah itu yang pertama, harus mempunyai kata mufakat. Mempunyai satu keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, apabila mufakat tidak diperoleh, maka boleh diadakan voting atau pengambilan suara terbanyak. Yang ketiga, menerima keputusan dengan lapang dada dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak asal-asalan ketika keputusannya tidak mengambil pendapatnya dia, kita tidak boleh seenaknya menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu ya, dengan adanya musyawarah mufakat ini, kemudian keputusannya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka kerjasama, kemudian persatuan bisa kita tegakkan. Nah, itu tadi penjelasan Ustadzah tentang persatuan dan kesatuan yang harus kita pertahankan. Contoh-contoh kecil di masyarakat, di sekolah,
sudah banyak. Kita bisa mulai mempertahankan persatuan itu mulai dari diri kita, mulai dari sekolah kita, mulai dari masyarakat kita. Seperti contoh-contoh yang Ustazah sebutkan tadi. Maka dengan melaksanakan contoh-contoh kecil yang ada di sekitar kita, maka usaha mempertahankan, menjaga persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kemerdekaan kita tidak akan sia-sia. Oke, solih-solihah, hidup Indonesia, jaga terus persatuan, dan pantang menyerah. Semangat belajar, tertibkan sholat fardu, dan jaga kesehatan. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.